Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahmat dan selamat datang kembali di kanal saya. Jadi buat kalian yang sudah berlangganan tentunya kurang lebih sudah tahu bahwa kanal ini saya dedikasikan untuk berbagi cerita dan pengalaman selama saya tinggal di Prancis ya, khususnya tuh di daerah pedesaan. Kenapa saya terus menitik beratkan atau terus mengulang-ulang bahwa saya tinggal di desa? Karena saya itu ingin memberi penekanan bahwa hidup sebagai seorang Indonesia sendirian di sini ya. Maksudnya saya nggak punya teman-teman yang sama-sama dari Indonesia. Jadi hidup sebagai seorang Indonesia di sini sendirian gitu, membimbing dan memimpin sebuah keluarga campuran di sini itu sangat-sangat menantang ya teman-teman ya. Sangat menantang dan tentunya menarik untuk dibagi dan diceritakan begitu. Jadi itu alasannya kenapa saya selalu katakan bahwa saya tinggal di desa. Karena emang berbeda sih ya suasana di pedesaan di sini dengan di perkotaan, baik secara mentalitas orang-orangnya, karakter hidupnya dan karakter budayanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan pada episode kali ini saya itu mau berbicara lebih kepada refleksi saya setelah 5 tahun tinggal di sini, yang mana saya rasa itu cukup menarik untuk dibagikan kepada teman-teman semua, dan sekaligus itu menjadi sebuah tonggak waktu saya ya, dimana ketika saya bicara saat ini itu akan saya jadikan bahan evaluasi untuk saya lihat kembali nanti di masa yang akan datang. Jadi itu untuk episode kali ini, saya coba untuk berbicara secara singkat, padat, dan jelas, dan selamat menikmati. Jadi teman-teman, untuk memulai 5 tahun saya di sini, apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya dapatkan, dan apa yang sudah saya lakukan ya. Hal pertama yang ingin saya katakan bahwa saya adalah seorang ayah sekaligus seorang suami ya. Ayah dari 2 orang anak yang sehat dan manis-manis, suami dari seorang istri yang berkebangsaan Prancis. Jadi ya kehidupan di sini di pedesaan buat saya sebagai seorang ayah sekaligus suami itu sangat menantang. Karena apa? Karena buat saya itu nggak gampang menjadi seseorang yang berbeda. Berbeda dalam arti apa? Dalam arti jadi saya udah jelas ya. Jadi saya secara penampilan, secara fisik itu berbeda, secara bahasa pun berbeda, secara pola pikir pun berbeda. Jadi ya sampai saat ini saya masih mencoba untuk beradaptasi ya, untuk belajar bagaimana cara dan fungsi mereka di sini. Jadi bagaimana mereka berfungsi, bagaimana cara mereka hidup, bagaimana cara mereka berbicara, berbahasa. Itu masih dalam proses untuk belajar. Nah, dalam prosesnya ini teman-teman, jadi saya menemukan beberapa hal yang yang agak menyinggung ya, tapi ya maksudnya itu bagian dari perjalanan hidup gitu ya. Contoh ya, misalnya kadang-kadang saya dieksklusifkan, jadi ya nggak diajak bergabung begitu ya di dunia pekerjaan. Itu awal-awal tuh karena nggak bisa bahasa. Terus yang kedua nggak bisa bertindak berlaku sebagaimana layaknya mereka di sini kayak gitu. Jadi awal-awal saya dikucilkan, nggak enak lah kayak gitu ya. Tapi seiring waktu saya berpikir kalau saya nggak mencoba untuk berbaur ya, bersosialisasi, itu saya bakal dikucilkan terus-menerus tuh. Jadi nggak bagus buat kesehatan mental saya, dan tentunya akan berimbas kepada kesehatan mental anak-anak serta istri. Jadi ibaratnya apapun harganya itu saya bayar. Jadi harga itu seperti apa? Maksud saya dengan harga itu adalah malu iya waktu mencoba untuk berintegrasi, untuk ngobrol sama mereka, malu diledekin lah, apalah kayak gitu. Jadi ya terus yang kedua pas ngantar anak ke sekolah, ngantar si kecil ke sekolah. Jadi ya di satu sisi itu merupakan momen yang berharga buat saya ya, setiap kali ngantar si kecil ke sekolah, karena di sana saya bisa
ngelepas si kecil, ngelihat bagaimana dia belajar, bagaimana ngelihat dia bakal bersosialisasi, dia bakal berbaur dengan teman-temannya kayak gitu. Jadi ya itu sebuah pengalaman yang berharga buat saya. Cuma kadang-kadang ada perasaan ada perasaan kecil gitu ya buat saya sendiri, ngerasa kerdil gitu ketika datang ke sekolah, ngelihat orang-orang tua yang lain itu. Maksudnya saya ngelihat saya ini berbeda gitu ya. Saya ini berbeda, dan perbedaan itu ngebuat saya, maksudnya gini, kalian tuh minoritas gitu ya. Kalian tuh minoritas di sebuah tempat yang benar-benar minoritas gitu loh. Jadi ya itu tadi, nggak terhindarkan gitu loh, perasaan kerdil itu nggak terhindarkan. Cuma pada akhirnya ya tadi itu, sebagai seorang ayah saya berpikir kalau saya menjaga perasaan kerdil ini, itu nggak bakal bagus buat kesehatan mental saya lagi gitu loh. Udah akhirnya belajar lagi, dan saya akhirnya paham bahwa maksudnya ya udahlah, kita sama-sama manusia, dan sebagai orang tua atribut apapun itu yang melekat di kita udah lepas lah, gengsi apa segala macam. Karena yang paling penting adalah si anak gitu. Jadi si anak ini jangan sampai dia tuh ngerasain apa yang kita rasain gitu loh. Jadi ya kalau buat saya pribadi, saya coba untuk memperbagus diri saya ya, baik secara penampilan maupun secara attitude gitu ya, untuk bisa menghargai diri sendiri, dan dengan begitu saya bisa menghargai orang lain, dan harapannya nanti ya ada efek domino yang positif kayak gitu. Apalagi 5 tahun saya di sini udah ngapain aja? Saya 5 tahun di sini. Tahun pertama dan kedua saya kerja sebagai seorang pekerja non skill. Jadi di video yang saya sebutkan sebelumnya itu mengenai pekerja non skill tuh, di sini tuh adalah bahwa banyak memang lapangan pekerjaan tersedia, tapi memang kebanyakan itu sifatnya non skill dan tidak memiliki kontrak tetap ya. Jadi ya nggak aman, pertama nggak aman, terus yang kedua melelahkan gitu ya, dan gajinya itu gaji standar. Rizky ya jadi gajinya UMR, kerjaannya berat, capek, dan nggak ada kontrak tetap. Jadi itu 2 tahun pertama sih di sini. Tapi pada akhirnya saya putuskan untuk mengupgrade kemampuan saya, dalam arti saya belajar untuk belajar untuk latihan mengemudi, dan mendapatkan surat izin mengemudi di sini. Jadi ya bukan karena saya nggak bisa mengemudi, tapi emang karena maksudnya SIM Indonesia saya itu nggak berlaku di sini. SIM Indonesia nggak berlaku di sini, dan kita harus melakukan tes mengemudi ulang di sini untuk bisa mendapatkan SIM-nya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ya ningkatin kemampuan diri secara profesional. Saya ngambil formasi untuk bisa ngendarai kendaraan berat ya. Forklift. Jadi forklift ini saya nggak tahu bahasa Indonesia apa, cuma untuk saat ini saya bekerja sebagai seorang operator forklift, dan alhamdulillah itu termasuk dalam salah satu pekerja yang skilled worker, pekerja dengan skill ya, pekerja yang memiliki skill, pekerja yang berkompeten. Jadi kayak gitu. Alhamdulillahnya saya sekarang bekerja sebagai seorang forklift operator, dan saya bisa bilang cukup lah secara finansial itu untuk menghidupi 2 anak ya. Itu cukup, alhamdulillah. Apalagi 5 tahun di sini, 5 tahun tinggal di sini, apalagi yang saya dapetin, apalagi yang saya pelajarin ya. Bahasa Perancis udah otomatis lah tuh. Jadi sedikit cerita soal itu adalah saya belajar bahasa itu dari lagu ya, lagu-lagu Perancis gitu ya. Istri lebih doyan ngomong pakai bahasa Inggris sama saya, karena pas pertama kali kita ketemu itu
kita ketemunya pakai bahasa Inggris, maksudnya berbicara itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ya dia ngerasa sedikit canggung gitu ya bicara pakai bahasa Prancis sama saya. Jadi dalam hal ini mau nggak mau saya nggak bisa paksa. Akhirnya ya udah saya cari referensi belajar bahasa yang lain kayak gitu ya. Referensi belajar bahasa Prancis dari sumber yang lain seperti lagu gitu ya. Kadang-kadang ngomong sama kolega kerja. Terus buku bacaan si kecil. Kalau si kecil tidur kan dibacain buku, jadi ya saya belajarnya ketika saya bacain dia cerita sebelum tidur gitu. 5 tahun saya di Prancis, udah ngapain aja terus di sini ya? Udah ngapain ya? Nggak banyak sih teman-teman. Untuk 5 tahun terakhir ini sebenarnya ada, cuma saya belum benar-benar konsep narasinya. Jadi ya untuk saat ini saya bicara bebas gini aja, bicara bebas dan spontan gini aja. Ada satu isu yang sebenarnya pengen saya bahas, dan itu saya rasa menarik, dan itu berimbas ke saya, ke kehidupan saya pribadi secara langsung. Itu mengenai sentimen sentimen terhadap imigran, sentimen terhadap ajaran agama tertentu gitu ya. Jadi 2 hal ini, sentimen terhadap imigran dan sentimen terhadap ajaran agama tertentu. Dalam hal ini saya udah nggak usah pakai rasa-rasa aja lah, Islam. Jadi ada Islamofobia di sini. Itu kenyataannya. Walaupun saya maksudnya secara visual saya nggak menunjukkan bahwa saya itu Islam, dan saya memang maksudnya secara pribadi saya bilang ke anak-anak bahwa agama itu kita pegang sendiri, kita simpan sendiri, kita nggak bakal omongin keluar. Orang nanya kita agama apa nggak usah dijawab. Kalian bilang itu bukan hak kalian nggak perlu tahu, saya nggak mau jawab, udah itu aja. Agama itu adalah saya dan Tuhan saya, udah itu aja sih. Yang harapannya itu nanti termanifestasikan ya dari tingkah laku kayak gitu. Jadi kaitan dengan isu sentimen terhadap para imigran gitu ya, dan sentimen terhadap orang Islam di sini. Jadi anak saya yang pertama itu kenapa saya bilang berimbas langsung kepada diri saya, pada kehidupan pribadi saya gitu, karena gini, ketika si kecil lahir yang pertama, waktu itu saya masih di Indonesia lagi ngurus administrasi karena belum bisa berangkat langsung. Waktu itu keadaannya COVID, jadi nggak bisa langsung berangkat. Si istri nelfon ngabari bahwa si anak udah lahir, kita kasih nama. Ya udah, saya sebagai orang Indonesia yang tinggal di Indonesia gitu ya, saya bilang sama si istri, saya pengen namanya itu Muhammad depannya kayak gitu. Si istri bilang pikir 2 kali, soalnya di sini di Prancis nggak seperti di Indonesia gitu. Di Indonesia kita mau ngasih nama apapun gitu ya, nggak masalah sih ya, nggak ada masalah di Indonesia tuh. Tapi di sini waktu itu naifnya saya dan naifnya juga orang-orang di sini ya begitu ya, dalam hal ini kenapa harus bermasalah sebuah nama gitu. Dia bilang itu ntar bisa berimbas kepada usaha dia dalam mencari kerja, terus bagaimana dia dipandang sama orang di sini dan dan sebagainya gitu ya. Ketika dia menyandang nama Muhammad di depannya, saya bilang ya, di Indonesia ada jutaan Muhammad di Indonesia, nggak ada masalah kok. Tapi intinya dia bilang ya udahlah, maksudnya saya nggak hidup sendirian, saya itu dalam sebuah hubungan, jadi ya mencari titik tengah itu penting ya, mencari titik impas antara 2 kemauan itu penting. Ya udah, saya pikir gak apa lah, gini aja. Saya tuh keinget sama penulis Indonesia namanya Bapak Gunawan Muhammad. Jadi Muhammadnya itu posisinya tuh di kedua ya, setelah Gunawan gitu. Gunawan nama pertamanya, terus Muhammad nama keduanya. Ya udah, saya pikir ya udah, kenapa enggak itu. Akhirnya masuklah, jadilah nama si anak itu yang pertama si namanya, terus masuk Muhammad nama tengahnya, dan ketiga itu nama saya sebagai nama keluarga. Jadi itu teman-teman yang yang membuat saya kaget sekaligus kecewa tuh ya tadi itu loh, kok terjadi kayak gitu, emang kenapa gitu. Ternyata emang ya, maksudnya
usut punya usut, ternyata emang di sini tuh kayak gitu. Jadi emang sentimennya tinggi terhadap nama-nama kayak gitu gitu loh. Terus kasus lain lagi mengenai, jadi si istri punya kolega kerja ngadopsi anak dari Korea Selatan. Nah, jadi si anak sebelum diadopsi itu udah punya nama sendiri gitu ya, nama bawaan dari sana. Tapi pada akhirnya si pasangan yang mengadopsi itu ngeganti nama, padahal nggak terafiliasi dengan ajaran Islam. Maksudnya bukan nama yang terafiliasi dengan nama-nama Islam gitu ya, tapi diganti. Nah itu artinya nimbulin ngebuat kesimpulan baru bahwa memang kayaknya mereka ini pengen ini sih ya, bangga dan cenderung kuat untuk memelihara budaya mereka gitu ya. Jadi kan nama ini kan bagian dari budaya gitu ya, hasil dari budaya nama gitu ya. Mereka kayaknya itu sih kenceng kuat di mempertahankan budaya mereka kayak gitu, bangga kayak gitu. Jadi ya, jadi itu berkaitan dengan yang saya bilang di awal tadi, itu sentimen terhadap para imigran dan sentimen terhadap ajaran agama tertentu, entitas agama tertentu. Jadi ya kayak gitu. Ada lagi orang yang saya tahu dapat cerita, tapi orangnya saya tahu sih, dapat cerita bahwa ada orang Timur Tengah, orang Timur Tengah ya, punya nama Arab, punya nama yang bernuansa Islam gitu. Dia ganti nama jadi nama orang Perancis kayak gitu. Terus yang lainnya lagi, orang kulit hitam ganti nama jadi nama orang Perancis. Kan kalau nama diganti, kulit nggak keganti gitu ya. Kalau nama keganti, kan muka nggak keganti gitu. Nama saya Rahmat misalnya, saya ganti nama saya jadi misal Jean-Pierre itu nama Perancis sekali gitu ya. Ya nggak masuk akal, muka saya kayak gini, gimana pakai nama kayak gitu coba. Gitu ya. Tapi intinya gitulah. Jadi kalau saya pribadi nggak tertarik gitu ya, nggak ada ketertarikan untuk mengganti nama gitu. Konyol, saya temuin konyol sekali gitu. Ganti nama cuma untuk diterima sama orang lain gitu, nggak. Hidup saya nggak kayak gitu. Hidup saya nggak bergantung dengan apa yang orang lain rasain. Jadi ya, saya hidup gini-gini aja. Saya punya nama sendiri, nggak mau saya ganti. Jadi itu teman-teman isu yang pengen saya angkat tadi mengenai sentimen tadi itu yang berimbas kepada kehidupan pribadi saya secara langsung kayak gitu. Nggak banyak sih ya teman-teman. Jadi itu dulu yang saya bisa ceritain untuk saat ini. Ntar di lain waktu saya bakal coba saya janji bakal coba nyusun narasi dan konsep yang lebih baik dari saat ini, karena ini sifatnya spontan ya. Jadi kayak gitu dulu teman-teman sekalian dari saya. Buat kalian yang sudah berlangganan, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. Terus terang itu sangat membantu saya dan sangat memotivasi saya untuk terus membuat atau berkabar ya, dalam hal ini berkabar gitu ya, membuat konten untuk mengabari kepada kalian, memberikan informasi mengenai kehidupan di sini yang harapannya bisa menjadi informasi yang berharga dan membantu kalian ke depan nanti. Jadi sekian dari saya. Ini hari Senin, saya ucapkan selamat berawal pekan buat kalian semua, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Rahmat, saya pamit, salam.